Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibn Abdillah wa man tabi'ahu wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan membicarakan tentang banyaknya dukungan terhadap tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dari kalangan sesepuh NU. Baik itu dukungan secara terang-terangan maupun dukungan secara sembunyi-sembunyi ataupun dukungan secara malu-malu. Maka yang akan kita bahas adalah dukungan yang malu-malu ini. Sebenarnya bukan malu-malu, tetapi tidak terang-terangan, hanya isyarat-isyarat saja. Tidak vulgar atau belak-belakan seperti Gus Abbas atau Kiai Haji Muhammad Abbas Bili dari Buntet Cirebon itu. Tetapi publik sudah tahu bahwa beliau-beliau ini ada di belakang Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Menyetujui tesisnya, menyetujui pendapatnya, dan ikut serta dalam mendakwahkannya. Walaupun tadi itu tidak terang-terangan, hanya menyindir-nyindir saja. Tetapi masyarakat yang mendengarnya sudah paham, oh beliau arahnya ke sana. Walaupun tidak menyebutkan klannya, namanya, tetapi memang pembahasannya di situ. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin pertimbangan beliau-beliau ini adalah supaya masyarakat tidak shock, terutama yang masih mencintai para habaib, yang masih menjadi mukibin. Pada saat yang sama, orang-orang ini juga mencintai mereka-mereka itu. Jadi supaya mereka tidak kaget, maka beliau-beliau ini mendukung dengan bahasa-bahasa isyarat. Kita maklumi itu. Karena banyak pertimbangan tadi itu, banyak kemaslahatannya. Kita mulai dari tokoh pertama yang diam-diam atau secara isyarat mendukung Kiai Haji Imaduddin adalah Buya Said Aqil Siraj atau Kiai Haji Said Aqil Siraj. Beliau merupakan kiai yang terbuka pemikirannya, profesor, dan tidak a priori terhadap penelitian. Beliau adalah mantan ketua umum PBNU dan sering berseberangan, sering bersitegang dengan para habaib ba'alwi dari kelompok FPI, yaitu dengan Habib Rizik, Habib Bahar, dan lain-lain, yang juga sering menyerang Kiai Haji Said Aqil Siraj. Maka tidak heran Buya Said ini sangat mendukung upaya-upaya pembersihan Nahdlatul Ulama dari khurafat, dari perbudakan spiritual Ba'alawi, dari penghormatan-penghormatan berlebih kepada Habib dibanding kepada para alim ulama. Beliau sendiri mengalaminya. Bagaimana Habib itu walaupun bodoh lebih dimuliakan ketimbang kiai-kiai ulama Nusantara yang walaupun pinter ngajinya, pinter dalam ilmu-ilmu keagamaan, tetapi kalah pamor, kalah penghormatan dibanding Habib-Habib ini. Karena apa? Karena pakaian dan keturunan. Maka inilah yang harus dibersihkan. Saya Said Aqil Siraj sangat mendukung upaya dari Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani terus lanjut, tidak usah gentar, tidak usah minder, pemerintahan sangat ilmiah, kecuali ada counter yang ilmiah lagi. Kalau hanya sekedar reaksi emosi tidak menjadi penghalang. Jadi harus kita hormati, ijtihad ilmiah harus kita hormati. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Saya bukan ahli nasab, tapi saya menghargai penelitian Kiai Iman.
selama belum ada yang mengkantar secara ilmiah pula, maka Kiai Imad benar. Kecuali kalau sudah ada yang mengkantar, mengalahkan atau dengan kebenaran yang betul-betul bertanggung secara ilmiah, Kiai Imad salah. Selama belum ada yang mengkantar, Kiai Imad benar. Beliau melakukan penelitian dengan DNA, dengan literatur lama. Ternyata kesimpulan dia bukan saya nih, kesimpulan dia bahwa nasab Ba'alwi yang menunjukkan Habib-Habib di Nusantara ini putus. Kiai Imad kelebihannya punya data, punya teori, punya metode lah. Nah, yang marah-marah ini belum bisa membuktikan kesalahannya Kiai Imad dengan ilmiah, bukan hanya dengan marah-marah. Kemudian yang kedua ada Kiai Haji Muafik atau Gus Muafik. Beliau juga sepemikiran dengan Buya Said Akhil Siraj. Beliau sangat cinta kepada kiai-kiai Nusantara, cinta kepada Islam-Islam tradisional dan terbuka wawasannya. Beliau welcome terhadap penelitian Kiai Haji Imaduddin yang beliau sebut ini masalah keilmuan. Masalah keilmuan jangan dihambat. Ayo kembangkan. Ayo dukung. Karena al-ilmu nur. Ilmu itu adalah cahaya dan tidak akan bisa dicegah kalau sudah cahaya itu, sudah keilmuan itu. Ilmu itu, jadi selagi semua berdasarkan atas ilmu, akan ada titik temunya. Ya, akan ada titik temunya. Kalau Kiai Imad terus berbicara atas nama ilmu, pasti ilmu itu nur, pasti akan menghasilkan cahaya. Orang yang menolak misalnya itu benar-benar ilmiah, lama-lama juga nanti akan itu akan menemukan jalannya sendiri. Ilmu itu akan menemukan jalannya, lepas saja ilmu akan menemukan jalannya. Iya kan? Jurumiyah ilmu udah dihanyutin balik lagi. Iya. Makanya disebut jurumiyah itu. balik lagi ilmu itu begitu. Jadi kalau misalnya keikhlasan, kesabaran dan rasa syukur yang tinggi terhadap ilmu, pasti akan menemukan jalannya. Ya walaupun sekarang ada pertentangan pro dan kontra, ada biasa itu. Iya kan? Cantik aja yang general aja orang bisa marah dibilang nggak cantik. Padahal cantik itu faktual. Iya. Iya kan? Jadi Kiai Imad jalan terus gitu ya. Ya Kiai Imad jalan, yang Habibnya juga jalan, yang nolak terus sampai nanti ada ujungnya kok. Di beberapa negara ketemu ujungnya. Iya. Iya kan? Betul. Ketemu ujungnya nanti, apakah ujungnya itu penelitian nasab secara ilmiah? Karena ilmunya ilmu sejarah kok. Iya, tes DNA gitu kan. Oh iya, nanti juga akan ketemu lah fase itu. Ya, fase itu ya. Iya, fase itu ya siap-siap aja gitu kan. Fase itu pasti akan ada. Ini ilmu nggak bisa. Kemudian yang ketiga ada Kiai Haji Marzuki Mustamar. Ini beliau kiai besar dari Jawa Timur. Ketua PWNU Jawa Timur. Dan beliau ini satu tipe dengan Buya Said Akhil, dengan Gus Muafik dalam berpikir Islam tradisional, dalam kebanggaan bernegara Republik Indonesia, Islam NKRI. Dan dari bahasa-bahasa yang beliau kemukakan, beliau sangat setuju dengan upaya-upaya memerdekakan diri dari perbudakan spiritual Ba'alwi ini. Upaya memerdekakan diri dari pemujaan-pemujaan berlebih atas nama keturunan Nabi. Jadi beliau pada hakikatnya adalah mendukung daripada tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan program-program pembersihan umat Islam khususnya Nahdliyin dari doktrin-doktrin habaib, dari pemalsuan-pemalsuan sejarah, dari pemalsuan-pemalsuan makam dan lain-lain. Kalaupun harus rungkat, ya memang harus dirungkatkan biar umat nggak tertipu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi ngoten niku, ilmu kita jaga, yang dawuh biar tetap para ulama yang memenuhi syarat. Nasab juga harus kita jaga. Penelitian karena sudah 1400 tahun lebih itu perlu verifikasi untuk menjaga ben wong nggak saene dhewe ngaku-ngaku menafikan orang lain saene. Kemudian di pondok ribuan kitab yang ngaji di pondok
Itu andai ada beberapa kitab itu karangnya garis keturunan ini misal, itu nggak banyak. Tafsir itu tafsir Tabari, Ar-Razi, Qurtubi dan segala macamnya. Itu rata-rata penulisnya orang yang entah nasabe sopo ya kita nggak tahu. Kitab-kitab ilmu alat, Jurmiyah, Tufah, Imriti, Mutamimah, Kawakibuduriyah, Alfiyah, Ibnu Aqil, Al-Mughni, Ibnu Hisham, Jami'ud Durus, Ausatul Masalik, segala macamnya. Terus nanti Alkitab milik Imam Sibawai. Itu mereka-mereka itu nasabi sopo. Nggak mungkin poro rawuh lalu difatwakan, you kalau nggak ngakuin nasabnya ini, ilmumu nggak barokah, putus sanadmu putus. Emang 100% ilmu hanya dari lewat situ? Wong nyatanya sekian ratus kitab tidak dari jalur nasab tertentu. Bagaimana yang 99% kau anggap putus sanadnya? Hanya gara-gara. Terus andai sampean meyakini ini keturunan ini atau enggak, ini enggak terkait masalah keyakinan kita terhadap benar tidaknya ilmu. Kalau memang kitab itu akurat, nasab siapapun ya tetap kita yakini benar. Kalau kitab itu enggak akurat, ya ditulis nasab siapapun ya kita ragu tentang kebenarannya. Terus ngeten, antara sanad dan nasab itu beda. Terus satu niki penting sang ahli hadis niku begitu mengetahui salah satu perawi goroh pisan ya, hadisnya langsung dicap palsu. Nabi kuwi Mekah, sukune Quraisy, margane Al-Hashimi, Bani Hashim, dinaikkan ke atas keturunan Ismail Adnani, munggah malih keturunan Ibrahim, mewarisi karakter Hanifam Muslimah, jembar dodone, rangamuan ranesuan, apa? Toleransi ngoten halu. Nah, krana Nabi kuwi Mekah Quraisy. Lek enek wong Jawa, wong Madura negarane beda, bangsane beda, karaktere ya beda, sukune ya beda, dites DNA ya rapodo karo wong Quraisy pada umumnya. Haplonya piyambake misalipun enek wong Madura Jawa ngaku kula niki dzuriatur Rasul, dipercaya berada angel. Wong dari negara lain, dari suku lain, dari bangsa lain, dari postur yang beda ngaku dzuriate wong Mekah berada angel. Lamun sing ngaku kuwi Said Maliki, Said Ahmad jan wong Mekah tenan, diurut yo Al-Hashimi, margane dari keturunan Hashim. Dites DNA ne sukune pancen darahnya darah Quraisy. Lho lamun ana wong Quraisy dhewe, Mekah dhewe, keturunan Bani Hashim dhewe, terus ngaku dzuriyah Nabi, niku diterimoi rapate angel to ngene iki. Halo, tinggal pembuktian mawon. Lebih berat lagi, ada bangsa lain berdandan kayak ulama, berdandan kayak syekh. Satu sisi melihat zahir dandanan kayak begitu, mereka harus menghormati. Tapi di sisi lain, seperti Hadratus Syekh Mbah Hashim Asy'ari, tahu mereka anteknya Belanda, tahu mereka dilantik oleh Belanda. Kalau sekedar menghadapi Belanda, karuan kafir gampang mas. Ini kadang menghadapi bangsanya sendiri, atau menghadapi orang yang ngaku ulama, bahkan ngaku keturunan Rasulullah SAW. Tapi mereka berkomplot dengan penjajah. Ini harus kita jaga. Jangan sampai kelihatannya merdeka, tapi maaf, tanah dikuasai asing. Jangan. Zikir, manakib, solawat. Ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi jangan sampai bermerek asing. Jangan sampai untuk sekedar solawatan, lalu kebanggaan kepada NKRI menjadi hilang. Kemudian yang keempat ada Kiai Haji Ishamuddin, Kiai muda dari Lampung ini pun sama.
Beliau adalah Rais Syuriah PBNU tahun 2010-2020. Dan beliau sangat intens memantau isu polemik nasab ini. Dan dari status-status Facebooknya diketahui beliau sering memunculkan wacana-wacana pencerahan Islam, pembersihan Islam dari doktrin-doktrin habaib yang sesat tentunya, yang tidak masuk akal, yang nyeleneh, dan kelakuan-kelakuan para habaib ba'alwi yang dirasa sudah mencengkeram pribumi Nusantara, yang dirasa sudah keterlaluan dan harus diungkapkan ke publik. Ini salah satu bentuk dukungan beliau kepada perjuangan Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani untuk memperjelas status keturunan Nabi Muhammad SAW dari Ba'alwi ini, dan juga membersihkan ekses-ekses dari tingkah laku Ba'alwi di Indonesia yang merugikan umat Islam Indonesia, terutama Nahdliyin. Karena nasabnya merasa dianggap nasab yang baik, lalu kemudian meremehkan orang lain. Tidak patut bagi para pendatang kaum muhajirin untuk mendiskriminasi, merendahkan, menghina kaum Ansor yang menolong. Harusnya bersaudara. Ya, kita juga tidak enak terus-menerus mendapatkan celaan-celaan, direndahkan, ya. Kita ingat cucu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, disebut oleh seseorang yang mengaku nasabnya sangat hebat dengan negara dipimpin oleh orang yang buta mata dan buta hati. Kita diam-diam saja. Diam-diam kita itu bukan diam-diam tidak berani, ya. Tetapi kalau penghinaan terus-menerus dipelihara, maka persatuan hanyalah mimpi belaka. Nah, itulah kira-kira 4 kiai besar yang sebenarnya mendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dan kawan-kawan, tetapi tidak secara vulgar dengan bahasa-bahasa yang sorih lah begitu. Tetapi menggunakan bahasa-bahasa kinayah, bahasa-bahasa isyarat, bahasa-bahasa maknawi. Mungkin suatu saat akan secara terang-terangan atau dengan cara begini pun masyarakat sudah teredukasi. Demikian, mudah-mudahan dukungan dari para kiai besar ini menambah semangat kepada kita untuk tetap tegak berdiri di jalan yang benar untuk dakwah Islamiyah li'i'la'i kalimatillah, untuk membersihkan agama Islam, membersihkan marwah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang mengatakan kubunya Kiai Imad hanya diisi oleh orang-orang yang enggak jelas. Inilah kiai-kiai yang jelas, yang berkarakter, yang berilmu, yang berwawasan luas, wawasan kebangsaan dan keagamaan yang luas. Hadanallahu ayyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.